أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، المحترم para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Berkhusus pada sahibul majlis al-mubarak, Al-Jumri sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali memulai majlis mulinan yang insyaallah ingin meneruskan membaca kitab majlis bulanan itu Asrar-Salah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi sallallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi fid darain amin. Dan mudah-mudahan engkau dapat segala faedah yang amat besar yang tertentu pada sembahyang, yaitu 10 perkara. Pengadang Abdul Rahman Siddiq mendoakan kita agar supaya dengan mengamalkan kitab beliau kita bisa dapat faedah atau manfaat yang ada di riwayat 10 perkara. Pertama, sembahyang itu mendalamkan ia akan hati. Kelebihan orang yang mengerjakan sembahyang tapi dengan benar, kalau salat kita ada khusus pada salat fardu yang 5 waktu, ia maknanya manfaat sembahyang mengalungkan akan hati. Hati itu diumpamakan ada 2 kata, ada bisa terang dan ada bisa gelap. Terang diumpamakan hidup, gelap diumpamakan mati. Bisa dengan makna hati ada lembut dan hati ada keras. Apabila seseorang memahami di waktu salat dengan baik, ternyata faedah memaham di waktu salat itu akan menenangkan hati. Hati gelap seperti ia lupa dari Allah. Gelap maknanya tidak tahu arah kemana sebenarnya tujuan hidup. Tujuan hidup ini kemana? Karena hatinya tidak ada nur, sehingga taksis hidupnya itu hanya untuk dunia dan dunia. Dinamai oleh hati tergelap. Ibadah untuk dunia, menuntut ilmu untuk dunia, mengajar untuk dunia, silaturahmi untuk dunia dan seterusnya. Dunia ya tujuannya. Tandanya bahwa hati ini gelap karena kada tahu tujuan. Di waktu kita salat awal daripada pekerjaan sembahyang
Salat sembahyang itu mengajari tujuan hati. Disebut namanya niat. Apabila orang memaham, terbawalah kepada kehidupan sehari-hari, lalu mengerti tujuan yang diperbuat dan yang diamalkan. Nah, apa yang diamalkan tujuannya adalah kalimah lillah. Nah, apa yang diperbuat ada tujuannya kalimah lillah. Sebab ia memaham sembahyang lalu hatinya berubah dari gelap menjadi nur terang. Kelihatan lalu di sana ada ujungnya, di sana ada ujungnya kelihatan. Tukainya rukuk kelihatan. Nah itu rumah sinu kelihatan. Nah ini aku, nah ini Rasulullah, nah ini Allah kelihatan. Karena hatinya nur. Orang yang mengenal dirinya mengenal Rasulullah. Orang mengenal Rasulullah mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah maka terhimpunlah seluruh kesempurnaan mengenal. Karena mengenal diri, mengenal Rasulullah dan mengenal Allah. Mengenal diri, mengenal Allah, mengenal Allah jahil kepada diri, jahil kepada diri karena mengenal Rasulullah. Itu memerlukan hati yang ada nur. Itu hanya ilmunya. Mandiri dilatih dengan hati, bukan dengan perkataan dan bukan dengan yang lainnya, yang anggota. Dilatih dengan hati, maka bisa disebut seseorang itu terkirat, berpindah dari satu makam kepada makam berikutnya. Asal mulanya karena ia dilatih di waktu salat, sehingga hati tadi lalu terang. Hati bisa jadi namanya terang kalau ia bersifat lembut. Lembut maknanya kada pemarah. Dari hati ini itu timbul ada makna kata keras. Keras itu artinya emosi. Dilatihnya di waktu salat tadi agar supaya hati lembut, ada pemarah. Karena di dalam salat kita dilatih semata-mata mengerjakan ibadah itu kata sabar dan kata syukur. Sabar di waktu beribadah karena ada rintangannya, capek, ada rintangannya di dalam beribadah bisa terulang. Coba kita lihat, salat itu sebenarnya satu rakaat itu sudah sempurna, tapi Allah mengulang bisa sampai kepada 2 rakaat subuh dan 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya, zuhur, asar. Kenapa? Karena melatih kita agar supaya sabar. Yang dibaca ya Fatihah juga. Mulai rakaat pertama Fatihah, kedua Fatihah, ketiga Fatihah, keempat Fatihah, sama baca. Waktu rukuknya sama, waktu i'tidalnya sama, sujudnya sama, duduknya sama. Kenapa seperti ini? Ya ke satu tadi sudah selesai. Allah menyuruh sabar. Dari sifat sabar menimbulkan lemahnya hati kita, lalu tunduk kepada makna Allah memerintah. Tunduknya ini disebut lemah hati. Karena saya sabar. Seseorang kenapa dia tidak mau mengerjakan salat? Karena menurut dia salat itu berat. Apa sebabnya berat? Karena ia di luar daripada makna keinginan apa yang ada di dunia.
dunia ini nang nyaman tuh makan, minum, guring, keluarga, isi dunia. Begitu sholat, ada makan, ada minum, ada keluarga, ada apa, seluruhnya hanya tahsis seseorang menghadap pada Allah. Nah, di sini Allah melatih sabar. Terlatihlah sabar di dalam hati dengan sebab ia mengerja salat. Dia punya waktu, dia itu salat punya di dalam kata persyaratan. Ada kawasan sembarangan udah salat, ada peraturan salat dan seterusnya. Itu aja semuanya melatih sabar. Kemudian hati yang lembut pasti orangnya bersyukur karena ia tahu bahwa di waktu ia salat itu seluruhnya dengan pertolongan Allah. Jika 2 rakaat subuh Allah menolongi bisa salat subuh. Salat subuh dibanding dengan salat malam semalaman tidak ada bandingnya kenikmatan salat subuh. Dia perlu salat malam semalam, dia sunnah. Selama ada guling begitu subuh tidur, ada salat subuh, tidak ada artinya sunnah salat malam. Maka yang dilatih kepaduan salat malam, separuh malam dapat kita. Salat isya separuh malam dapat. Isya dan subuh sama semalaman beribadah sunnah. Apabila mengerjanya dari jamaah. Salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, sama kayak orang semalaman beribadah sunnah. Kita guring aja. Tetapi di waktu salatnya mengerti. Salat subuh paling berat di dalam martabat sifat manusia. Karena ia di waktu tidur dan harus bangun. Dia harus melawan makna mengantuk. Dia harus melawan yang maknanya nyamannya berapa. Nah, di sini ada Allah memberi pertolongan lalu timbul syukur bisa mengerja. Dari bersyukurnya salat subuh 2 rakaat, bersyukur lagi bisa zuhur 4 rakaat, bisa asar 4 rakaat, bisa maghrib 3 rakaat, bisa isya 4 rakaat. Terbiasalah kata syukur karena ia terulang di dalam makna salat. Akhirnya hati lembut. Ana indal munkasiri qulubuhum. Aku berada, kata Allah, artinya menolongi orang yang hatinya lembut. Maka dakwah Rasulullah SAW keberhasilan karena kelembutan hati. Kalau kunta fazzan ghalizan qalbi lam faddu min haulik. Jikalau engkau menerapkan kekerasan pembicaraan, kekerasan hati, lam faddu min haulik, hancur labur umat. Ada satu hukum boleh berbicara surga, hukum boleh berbicara neraka, tapi itu hukum. Kita tidak bisa mengatakan si fulan masuk neraka, tidak bisa. Walaupun dia berjalan hidupnya di dalam kemaksiatan, karena belum selesai kata pengadilan Allah. Yang berhak menentukan surga dan neraka pengadilan Allah. Begitu Allah mengampuni orang yang punya dosa, ya masuk surga. Orang alim dari ahli ibadah, begitu Allah tidak menerima ilmunya ibadahnya, dia masuk neraka. Ketentuan satu kata, Allah. Artinya tidak proses dari seluruh makhluk. Maka di waktu salat terlatihlah kita dengan sifat syukur dan sabar. Nah, ini bisa jadi munkasir. Hati kita menjadi lembut karena terlatih.
Berapa banyak orang yang terbiasa salat, begitu ia berjalan, ia melihat orang yang susah tersentuh hatinya. Dengan ada wujud salat itu, yang ia mempaham begitu indahnya salat, pemberian yang besar oleh Allah kasih kepada makhluknya. Karena di dalamnya pengakuan Allah di waktu orang salat ketemu dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah mengambilnya ketemu dengan Allah. Asbabnya dengan doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama. Saya menghadapkan hati saya kepada Zat Pencipta. Ini dinamai ketemu. Berhadapnya wajah diri kita kepada Allah, makna bukan menghadap seperti di depan. Berhadapnya kita kepada Allah, pengakuan kita bahwa seluruhnya apa yang kita kerja di waktu salat adalah perbuatan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Kalau Allah mengasih, tentu kita ketemu dengan orang yang mengasih. Ia memperbuat kita diperbuat, tentu ketemu kita karena perbuatannya dengan orang yang memperbuat. Ia yang memberi anugerah, tentu kita ketemu karena kita anugerahnya. Artinya di situ ada latihan bahasa kita yang menimbulkan di dalam perjalanan hidup hati munkasir. Orang yang di dalam ia melakukan sembahyang dengan mempaham dan baik sembahyangnya akan menghidupkan hati yang mati. Hati kalau sudah mati lebih susah daripada hati yang keras. Hati kalau sudah mati lebih susah daripada hati yang gelap. Kalau hati yang gelap ia masih hidup, masih diperbaiki. Hati yang keras masih diperbaiki. Begitu berbicara hatinya mati, tidak bisa diperbaiki. Selamanya ya seperti itulah keadaannya. Al-Quran berbicara tentang hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim ala sam'ihim ala absarihim ghishawah. Allah tutup, maknanya mati hatinya. Ala qulubihim, hati mereka. Begitu hati ditutup, ala sam'ihim, pendengarannya, ala absarihim, penglihatannya. Isyawah dengan tutupan makna, tidak syukur, tidak sabar, tidak punya ilmu, jahil, tidak mengetahui bagaimana saya dan saya, tidak ada kesadaran karena tertutup dengan kata mati. Tidak ada lagi seseorang yang apabila hatinya mati, ujungnya Allahumma azabun alim, mereka ajab yang pedih. Terjadilah kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir, beliau sangat gembira, tapi ditutup oleh Allah hatinya, tidak bisa beriman karena hatinya mati. Dengan turunnya surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka dua tangan Abu Lahab. Bagaimana sih bisa agar supaya hati jangan mati? Maka pahami dan perbaiki salat.
Pahamilah mulai kalimat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Di waktu salat Allah melatih hati kita supaya hidup hidupnya hati, bukan dengan sebab ia makan, bukan sebab ia minum, sebab ia bernapas, tidak, hidupnya hati billah, dengan Allah. Maka sebahagiannya di dalam salat adalah zikir. Salat rangkaian daripada para amaliyah, sebahagiannya zikrullah. Kalimah Allahu Akbar, zikir intiqal, zikir takbiratul ihram. Takbiratul ihram bacanya fardu, zikir intiqal bacanya sunnah. Setiap rukuk, sujud, tasbih dibaca, zikrullah. Duduk, berdoa, memohon kepada Allah, zikrullah. Di waktu i'tidah, pengakuan kita, Allah dengar bacaan kita, zikrullah. Maka kalimah zikrullah ini tugasnya untuk menghidupkan hati yang mati. Selama orang masih muslim dan mukmin, ada iman, ada tauhid, hatinya kada mati, cuma tertutup aja. Hati mati itu seluruhnya tidak ada lagi iman dan Islam, karena ia tidak ada sama sekali pandangan nazarah rahmat dari Allah. Kada ada dipandang Allah dengan rahmat. Ibarat bahasa kita begitu mencipta, terserah kamu lagi, kamu maafkan aja, nah ini sudah bagian kamu. Seolah Allah kada mengurus seperti Allah mencipta dunia, setelah Allah cipta dunia, Allah tidak pernah mandang dunia. Karena Allah tahu dunia inilah asbab di dalam martabat kehidupan yang mendinding dan melalaikan daripada mengingat Allah. Artinya seseorang yang mempelajari salat itu dengan sebaik-baiknya, memaham seluruhnya, diberi yang pertama daripada 10 pemberian Allah, yaitu menerangkan ia akan hati. Hati adalah diri kita. Kita tubuh punya diri yang bernama hati, punya diri yang bernama ruh, punya diri yang bernama akal, punya diri yang bernama nafsu, punya diri yang bernama nur. Dari unsur seluruhnya hiduplah bisa di dunia, berjalanlah kehidupan dunia seperti bayangan untuk kehidupan berikutnya. Dipercontohkan dunia seperti di dalam mimpi, kayak bayangan. Seperti ini sekalinya rasa hidup, seperti ini sekalinya rasa nyaman, seperti ini sekalinya rasa sakit. Ini seluruh ada percontohan untuk melanjutkan kehidupan yang kekal setelah dibangkit daripada alam kubur. Kita meninggal dunia di alam kubur mungkin lebih panjang daripada hidup di dunia. Dunia bersilih ganti manusianya. Kita percontohkan saja. Allah yarham, Dato' Kalampayan sudah urusan 200 tahun, melebihi umur beliau 100 lebih. Artinya lebih sudah dikubur, dunia ada hancur. Tetapi orang besar tidak ada kata mati. Ia berlanjut dengan keberkahan. Begitu ruh terpisah dari badan, maka derajatnya terus tinggi dan tinggi. Tidak ada seperti kita di waktu hidup di dunia, kadang naik, kadang turun. Begitu kita beribadah, naiklah derajat di sisi Allah. Begitu kita maksiat, turunlah derajat kita. Tetapi begitu seseorang meninggal dunia, tapi ia punya ilmu, ia punya ibadah, ia punya keyakinan,
ia punya keimanan, ia punya tauhid, ia punya ma'rifah. Mati, tidak ada kata turun, terus saja naik, karena itu janji Allah. Dari itu lalu sudah 200 tahun kubur beliau tidak sunyi di padepokan ziarah. Padahal asalnya di sana itu sunyi karena ia padang sawah perkebunan. Tapi Allah menghendaki 10 manusia jadi 100, 100 manusia jadi 1000, 1000 jadi 1.000.000, 1.000.000 dia terus bertambah manusia. Maka tidak ada berhentinya kata orang berjalan. Karena mereka mensyukuri di dalam kehidupan mereka berkah daripada seorang ulama yang Allah titip untuk orang Kalimantan. Datuk Kelampaya, dan beliau dengan mazhab menghimpun antara syariat dan hakikat. Turun ke bawah diterapkan ilmu beliau bisa diterima oleh orang awam. Turun ke atas ulama besar dan wali kutub bisa diterima. Turun ke mata para anbiya bisa diterima. Artinya kemana saja bisa orang menerima karena ia menghimpun antara syariat dan hakikat. Itulah isyarat di waktu beliau berhalwat ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kadang alih orang Makkah. Taman beliau Syekh Abdul Samad Palembang dikhawat dengan gurunya Syekh Saman Al-Madani. Badannya hilang, ada orangnya. Adanya setetes air seperti dalam keladi, daun keladi. Bagaimana ini satunya melambung ke atas, melambung ke bawah, melambung ke atas, melambung ke bawah. Syekh Saman Alipah saya, Syekh Muhammad Arsa. Dijahirkan kembali, Abdul Samad Palembang panggil, jahir kembali. Asalnya air berubah menjadi Abdul Samad Palembang. Kamu khusus untuk pribadi, karena ilmu kamu wahdatul wujud, ada di wujud selain wujud Allah. Allah diajarkan ke bawah, manusia hancur agamanya. Diajarkan ke atas, tidak bisa. Karena di atas telah kuat dengan martabat. Bagaimana Abdul Samad Palembang? Beliau tidak mengajarkan ilmunya, disimpanlah untuk pribadi beliau. Yang diajarkan ilmu Syiarus Salikin, menghimpun antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Ilmu beliau sebenarnya wahdatul wujud. Datuk Kelampaya memakai syuhudul wahdah. Dua berbeda, tetapi penerapan yang hakiki Ahlus Sunnah wal Jamaah syuhudul wahdah. Allah asa di dalam martabat syuhud. Begitu Allah asa di dalam wahdatul wujud, nak ada nih Allah Ta'ala, hancur semuanya. Karena kalau makai orang sini lalu kena kawah, sini mana pakai. Lahirnya dari Makkah, sini mengajarnya Abdul Samad Palembang dengan 4 ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ilmu yang beliau pelajari dengan sesama disimpan untuk pribadi. Karena kawah kemana menaruh ilmu ini? Tidak ada yang mampunya. Karena apabila ditaruh, jadi anallah orang, aku nih ya Tuhan dulu. Karena ada wujud yang lain lagi, sikung aja. Itu Kelampaya hanya di dalam martabat syuhud, pandangan Allah tetap Allah, kita tetap kita. Tetapi kita hancur labur karena asalnya kadada. Ini musyahadah kan?
lalu ay tetap sembahyang Allahu Akbar. Ang sembahyang na itu kita, tapi nang maulahkan kawan sembahyang Allah. Nang maingat tu kita, tapi nang maulah ingatan kita Allah. Lalu kawan katakan la ilaha illa kawa orang, subhanallah kawa orang, bismillahirrahmanirrahim baca kawa orang. Si Tuhan satu aja, kita hambanya tapi hancur hamba. Ini sudul wahdah. Tapi kalau wahdah wujud, kada ada hamba, nak ada Allah. Dikira siapa situ di dalam Allah? Siapa di dalam? Udin. Kiau keduanya, Udin Allah Ta'ala. Tarawuk lalu jadi satu. Nah ini berbahayanya kalau ada mengerti. Ilmunya sama, cuma cara pengajaran dari Rasulullah ternyata pengajaran itu kelampaian. Dan sampai sekarang kadang-kadang ada tinggi tergantung pemberian Allah. Isi seluruhnya tetap qul wallahu ahad sama. Tetapi ada makna jahir nak ada memberi bekas. Kadang aneh dalam memakai menang sembahyang Tuhan juga mengalihi sembahyang Tuhan sembahyang ngalih kalau memakai itu nggak ada lepas samanya, ada sama aja lalu diatur disusunlah oleh ulama sufi. Nah ini andaknya di sinilah, nah ini di sini, nah ini di sini, nah ini di sini. Martabat Ahlussunnah Jamaah hanya hati aja. Di hati itu kanalah muraqabah lah, musyahadah, itu aja. Ahlussunnah Jamaah. Ini amalannya nah ini la ilaha illallah. Selesai belajar sifat 20, maka seluruhnya terhimpun sifat 20 kepada kalimah la ilaha illallah. Jadikanlah kalimah la ilaha illallah daging, jadi diri. La ilaha illallah bacaannya itu maknanya jadi diri. Di dalamnya 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang harus. Jadi diri nang maulah hidup. Allah nang kita sembah nang maulah kita. Allah nang kita sembah nang memberi kita kekuatan. Allah nang kita sembah nang memberi umur kita. Allah nang kita sembah nang Allah maulah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, lidah ada rasa. Begitu rasa ada manis masuk ke tenggorokan masuk, ada dalam lambung jadi kehidupan. Yang ada baiknya keluar kotorannya. Nah itu nang disembah, nang maulah itu, nang maulah kita nang pasang. Nah ini nih Ahlussunnah Jamaah. Lalu si kitanya disebut ketika Allah disebut ayat. Ahlussunnah Jamaah nih. Lalu imannya la ilaha illallah, aku kaim dengan Allah. Kaim ini bahajat. Jangan aku kaim aja kacamata. Nah itulah apa? Paham kaim bahasa Arab. Bahasa kita bahajat menyatakan dari Allah Ta'ala ada aku. Nah kayak itu nih Ahlussunnah Jamaah selesai sifat 20. Di atasnya ya tadi muraqabah, di atasnya ya tadi musyahadah. Musyahadah pecah kepada 4 af'al, asma, sifat, jah. 4 pecah kepada 2, syudul wahdah fil kasrah, syudul kasrah fil wahdah. Selesai menjadi kata 1, qul huwallahu, Allah asa. Maka disebutlah asanya Allah hadiah. Disebutlah sifatnya Allah wahdah. Disebutlah asmanya wahidiyah. 3 naina qadim menjahirkan 4 nang madas. Jadi kita betang tumbuh. Disebut insan. Sebelum jadi betang tubuh, jadi daging di alam jisim. Sebelumnya
jadi darah disebut alam ihsan. Sebelumnya setitis air disebut alam ruh. Empatnya ini adalah kenyataan daripada gawian yang tiga. Lalu bahasa Melayunya bayang-bayang, artinya kenyataan, gawian orang nyata. Maka dari situ tidak ada yang lebih nyata daripada nyatanya insan. Manusia ini nyata benar. Allah Ta'ala mulakan, menghidupakan, memelihara, mengatur di diri manusia. Nah ini disebut kesempurnaan menyelesaikan pelajaran sifat 20 sifat hancur menjadi 2 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sempurnanya menjadi 2 istighna ibtikar menjadi sempurnanya di dalam martabat musyahadah 7 martabat. Selesainya sifat 20 ngarannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada daya pelajarannya manusia itu ya Tuhan, Tuhan dia manusianya. Aku dia Tuhan, Tuhan dia aku, ada dulu. Ini pelajaran wahdatul wujud menambus di situ sama, tapi tambusannya permasalahannya apabila kada melewati seseorang itu jazbah, dia akan tersalah. Seluruh catatan-catatan di kitab itu hanya jalan menuju sana. Begitu seseorang diambil oleh jazbah, rasa ada diambil dan rasa kada ada ngajuk badannya. Lalu kada tahu lagi ya. Kada tahu di badan, kada tahu di hati, kada tahu di roh, kada tahu di sir. Nah ada hanya satu pencipta. Lalu ya wahdatul wujud. Apabila masih punya kada jazbah, ada diambil orang jazbah, ia akan jatuh menjadi jabariyah. Tuhan naik semuanya jadi jabariyah, melarut kahul Tuhan juga, laut kahilir Tuhan juga. Sembahyang ke masjid Tuhan juga, nangguring di kalambuk Tuhan juga. Kalau dahulu kalau ini kalau disusun lagi, nah disinilah lalu umat Rasulullah selamatnya melewati itu kelampaian. Aneh bahwa itu kelampaian. Nah itu jadi umur sidin di jahiliyah karena sidin penerapannya, penerapan syariat dan hakikat sempurna untuk seluruh umat. Ada ngalih memakainya. Nah itu pertama bahwa kelebihan daripada salat yang kita kerja menerangkan hati. Apabila salatnya kita pahami dan kita amalkan, menyakada ingin situannya bisalat selesai, bisalat selesai. Umur terus betuha, ada paham salat. Hanya makanya Allahu Akbar, Assalamualaikum. Itu bayi bisa mengerti, artinya anak kecil bisa juga kayak itu. Kita Tuhan yang memahami sedikit agar supaya bisa jiwa itu betuhanya, jangan jiwa Bandung tata rusak. Ada tahu di Tuhan, orang Tuhan itu tahu di Tuhan, jombali saraba malih dan makan nangkar sekaras digirup kue. Orang Tuhan adanya maksudnya karas-karas ya syariat. Tak kawal lagi Tuhan lama-lamanya betaguk rane. Orang Tuhan adanya hanya luarnya tetap ada kata makan, tapi beda makanannya. Allah Ta'ala boleh pada contohan. Kita aja lagi sedikit nambah dan insyaallah baik saja seluruhnya selama di dalamnya tadi ada keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tahlil sedikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. الذين تطمئن قلوبهم بين الله الذين لا تطمئن القلوب أعلمه لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد يا رب صل. سبحان الله بحمده 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 وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم أجمعين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وصلى ربنا عليه ورحمة الله صديقنا وصديقنا وصديقنا اللهم صل على سيدنا محمد
Taqabbal